Halo sahabat ekspor, apa kabar? Ketemu lagi di Dialog Rabu, ragam obrolan ekspor. Kembali lagi bersama saya Ramaniko. Hari ini di edisi khusus spesial Ramadan, kita mau bicara tentang syariah dan juga peran LPI di dalamnya. Dan hari ini kita sudah ada Mas Fadil di sini dari unit usaha syariah yang akan ngobrol bareng kita seputar syariah. Apa kabar Mas Fadil? Baik Mas Niko, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya? Sehat. Puasa lancar, aman? Lancar, aman, alhamdulillah. Luar Mas Niko biasa. sendiri, Alhamdulillah saya juga lancar, aman ya. Semoga sahabat ekspor juga yang menjalankan ibadah puasa lancar dan juga aman. Nah, Mas Fadil, kita sudah mengumpulkan nih ada 10 pertanyaan dari para netizen dan juga para eksportir kita ingin bertanya tentang syariah nih. Ada 10 pertanyaan. Nah, kita mulai dari pertanyaan pertama nih dari netizen ya dan juga para eksportir, sahabat ekspor. Nah, seberapa besar sih market share syariah di Indonesia kalau menurut Mas Fadil? Kalau menurut saya Mas, ini kebetulan banget nih. Ini kebetulan saya ada datanya nih yang bisa saya share ke teman-teman semua di Dialog Rabu ini. Jadi Indonesia itu kan termasuk negara dengan penduduk mayoritas muslim terbesar di dunia. Kurang lebih dari 280 juta penduduk di Indonesia, 85% itu adalah beragama Islam atau muslim ya, seperti itu. Nah, kalau kita lihat lagi, itu berarti menunjukkan bahwa Indonesia itu punya potensi untuk semakin mengembangkan ekonomi syariah ini. Kalau kita lihat berdasarkan SGIE report nih Mas Niko, State of the Global Islamic Economy ya. Betul, di tahun 2023 Indonesia itu mengalami perbaikan dari berbagai macam sektor. Seperti contohnya ini dari rekreasi halal, gitu, pariwisata halal. Kita naik tuh dari tadinya belum berperingkat tadi ke peringkat 6. Lalu obat-obatan dan juga kosmetik yang halal itu juga naik menjadi peringkat 5. Di tahun 2023 ini ada juga fashion halal, baju-baju syari, kerudung dan segala macamnya itu naik ke peringkat ketiga. Dan makanan halal, seperti mungkin makanan-makanan ringan, makanan-makanan berat, daging dan juga minuman-minuman itu kita naik ke peringkat kedua. Nah, ini menunjukkan bahwa beragam upaya yang kita lakukan dalam meningkatkan tadi ya market share di tahun 2023 lalu itu mengalami ada perbaikan lah, itu dari sisi masyarakatnya maupun dari sisi stakeholder lainnya seperti itu. Dan kalau kita lihat Mas Iko, based on data juga, Indonesia ini konsumsi produk halal gitu secara global gitu ya, itu Indonesia menyumbangkan 10% dari total sebanyak USD 1.897 miliar. Bayangin tuh, itu 1.897 miliar tuh duit tuh Mas Iko. Iya, luar biasa. Hanya dari konsumsi produk halal aja. Nah, dari segala macamnya itu Indonesia tuh banyak juga mendukung dari produk-produk lainnya kayak tadi ya, fashion halal, terus juga dari sisi obat-obatan, pariwisata dan lain-lainnya. Nah, secara SGI reportnya itu bilang tidak hanya produk itu, tapi juga ada produk dari sisi jasa keuangan. Lembaga keuangannya itu gimana sih? Apakah produk-produk semua udah halal, tapi lembaga keuangannya orang tuh ya tetap pakai yang konven gitu. Nah, untungnya di negara Indonesia ini minat masyarakat kan untuk menggunakan layanan jasa keuangan syariahnya itu juga meningkat. Dan based on data juga nih dari para praktisi, baik dari para pengamat, di tahun 2024 ini sektor perbankan keuangan syariah itu mengalami potensi pertumbuhan itu kurang lebih 10-18% di tahun ini. Angka tersebut itu lebih tinggi Mas Niko dibandingkan dengan industri perbankan secara keseluruhan. Seperti itu. Nah, di sini juga kita bisa melihat lagi tapi memang kita masih ada PR nih. Kalau misalkan kita mau mengejar market share kita yang memang masih rendah kalau dibandingkan dengan secara perbankan ya, misalnya ke lembaga keuangan itu market share kita hanya 7%. Masih rendah jauh dibandingkan misalkan Malaysia atau misalkan dengan Saudi Arabia. Kalau misalkan kita mau ngejar Malaysia, minimal kita itu harus angsa market share-nya untuk syariah itu 30%. Dan untuk ngejar lagi ke Arab Saudi itu harus 60%. Gitu. Jadi memang
market share-nya potensinya ini besar sekali Mas Niko. Seperti itu. Ya luar biasa ya, berarti potensi kita terutama Indonesia ya bisa, semoga nanti kita bisa ngejar tuh Malaysia yang tetangga terdekat dulu aja ya. Tetangga dekat dulu Iya. aja lah. Nah, tapi kalau kita lihat LPI sendiri itu di market share yang sekarang ini itu posisinya di mana tuh? LPI punya peran apa di industri syariah sendiri Mas Fadil? Nah, kalau yang seperti kita ketahui ya Mas Niko, LPI ini kan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 Iya. itu mendukung ekspor nasional, ekspor yang dilakukan oleh Indonesia, masyarakat Indonesia seperti itu ya, melalui pemberian pembiayaan, Ya. penjaminan, asuransi sampai jasa konsultasi. Alhamdulillahnya dalam pelaksanaan keempat mandat tersebut di Indonesia Exim Bank saat ini itu sudah bisa dilakukan secara prinsip syariah seperti itu, baik dari sisi pembiayaannya, penjaminannya, juga asuransinya. Itu kita bisa memberikan fasilitas gitu kepada para eksportir di Indonesia, khususnya yang memang concern terhadap mungkin ekspor-ekspor yang tadi ya, yang barang-barang yang halal dan lain-lain seperti itu. Ya, berarti LPI ini punya dong produk khusus syariah ya. Betul. Berarti luar biasa sahabat ekspor kalau LPI itu turut andil mendukung kegiatan syariah, perkembangan syariah. Nah, kalau LPI sendiri ini punya produk apa aja nih Mas Fadil? Nah, kalau LPI ini sendiri itu kan sudah di state di undang-undangnya tersebut ya, bahwa tadi ya yang udah disebutin ada pembiayaan, ada penjaminan, dan juga ada asuransi. Nah, untuk pembiayaannya sendiri secara syariah itu kita sudah ready untuk pembiayaan dari berdasarkan akad murabahah, akad MMQ, musyarakah mutanakiso, ada juga yang akad musyarakah, ada juga akad ijarah muntahiyah bitamlik IMBT. Seperti itu untuk pembiayaannya. Sedangkan untuk dari sisi penjaminannya itu kita sudah ready untuk penjaminan proyek dan juga penjaminan pembiayaan. Dan untuk asuransinya kita juga sudah baru aja nih develop gitu kan. Asuransi trade credit insurance sudah ready yang syariah, dan juga menyusul nanti insya Allah sebentar lagi kemarin kargonya itu juga sudah ready. Wah, berarti LPI itu sudah siap dengan produk-produk syariahnya sudah sangat untuk siap mendukung para eksportir ya, sahabat ekspor di sana ya. Betul sekali. Nah, kalau produk unggulan dari LPI sendiri, terutama produk syariah itu apa Mas Fadil? Kalau untuk produk unggulan dari sisi pembiayaan ya, itu ada pembiayaan kita unggulannya murabahah dan juga MMQ, seperti itu Mas Ika. Itu akad ya kalau nggak salah ya, akad MMQ dan akad murabahah ya. Betul. Oke, nah kalau misalnya dari itu tadi kan pembiayaan ya. Kalau dengan asuransi, tadi kan ada asuransi juga ada penjaminan dan jasa konsultasi, itu bagaimana Mas Fadil? Nah, kalau untuk jasa konsultasi sendiri itu untuk sampai saat ini kita tidak ada pembedaan baik dari secara prinsipnya ya. Dalam arti ketika pelaksanaan seperti trainingnya, terus juga mungkin pelaksanaan pembinaannya kepada para calon-calon eksportir, CPNE dan lain-lain, itu tidak ada pembedaan secara prinsip syariah konvensional, itu tidak ada. Namun mungkin untuk tindak lanjutnya seperti misalnya ke depan akan diberikan pembiayaan, itu baru nanti kita bedakan apakah memang dari para calon-calon eksportir tersebut binaan kita itu memilih untuk syariah, maka nanti baru kita proses secara syariah seperti itu. Oh, baik. Nah, sahabat ekspor, tadi Mas Fadil menjelaskan kalau ada yang namanya produk pembiayaan syariah, itu akadnya tuh MMQ, musyarakah mutanakisoh, dan juga murabahah. Nah, sebenarnya MMQ dan murabahah itu seperti apa sih Mas Fadil? Oke, kita jelasin dari murabahah dulu nih ya, lebih simpel. Jadi murabahah itu kan akad jual beli, di mana keuntungan dari akad murabahah ini itu mendorong pembiayaan yang adil dan juga transparan Mas Niko. Seperti itu. Karena apa? Karena di dalam pembiayaan dengan akad murabahah ini yang namanya harga jual dan keuntungannya itu di state di depan. Jadi nasabah tuh tahu gitu. Jadi dari awal udah sama-sama tahu ya berapa ya. Yes. Saya beli harganya 1.000. Tapi saya juga mau untung dari itu 100 gitu. Jadi total yang Mas Niko harus bayarkan 1.100. Contoh seperti itu. Ya. Jadi keuntungan tuh dari awal udah tahu nih. Betul. Saya mau kelebihannya berapa gitu ya. Yes.
Dan juga pembayarannya nasabah itu nanti bisa juga membayar secara mengangsur mencicil seperti itu. Oh, baik. Seperti pada umumnya ya, Ya. seperti itu. Dan juga kalau misalkan pemberian melakukan pelunasan dipercepat, itu juga dimungkinkan. Dengan pemberian nanti ada namanya kita sebut diskon murabahnya itu ada. Oh, baik. Sehingga yang dibayarkan tadi tidak misalnya 1.100 tapi berapa, 1.000 berapa sekian seperti itu. Oh, itu untuk iya. murabahah itu. Karena dia basicnya adalah akad jual beli di mana dari LPI-nya sendiri itu nge-state keuntungannya berapa, harga jualnya juga berapa. Iya. Nah, terus yang MMQ? Nah, untuk MMQ sendiri itu merupakan fasilitas pembiayaan yang ada di LPI ya, yang dimana kita tuh base-nya adalah transaksi kerjasama atas suatu aset. Seperti itu. Baik aset yang sudah dimiliki nasabah ataupun aset yang baru akan ada seperti itu. Nah, dari aset tersebut antara LPI dan juga nasabah itu nanti akan bersepakat gitu untuk saling bagi hasil. Nah, dari atas bagi hasil tersebut itulah nanti dihitung nih pembayarannya, ujrohnya itu berapa seperti itu. Nanti kan aset itu disewakan kembali kepada nasabah. Nah, nanti ujrohnya ke LPI berapa, nanti pembayarannya itu berapa seperti itu. Nah, keuntungan MMQ itu bagi nasabah apa Mas Niko? Yang pertama, bagi LPI dan nasabah itu kita sama-sama memiliki porsi kepemilikan. Oke, jadi aset itu secara esensi dimiliki oleh LPI dan nasabah. Betul, Oke. secara objek perjanjiannya ya, Ya. itu milik LPI dan juga milik nasabah. Jadi kekuatan power secara legal itu hukum gitu lebih kuat dari LPI-nya. Jadi nasabah juga nggak bisa sembarang bawa kabur, LPI juga nggak bisa sembarang ngapa-ngapain si asetnya, objeknya tersebut, objek MMQ-nya ini seperti itu. Nah, yang kedua, adanya bagi hasil ini yang diterima dari antara kedua belah pihak itu juga ditetapkan atas nilai dari aset tersebut, seberapa produktif atas asetnya itu. Seperti itu. Jadi proporsi keadilannya itu dibagi secara merata sesuai dengan porsi kepemilikan. Iya. Seperti itu. Nah, yang ketiga, kedua belah pihaknya nanti itu juga bersepakat dulu nih Mas Iko, bahwa nanti kalau misalkan ada nih kondisi yang kurang baik gitu ya, sehingga harus ada perubahan harga sewa gitu kan, ujung yang dibayarkan bagi hasil yang dibayarkan seperti itu juga dimungkinkan gitu, mengikuti dengan kondisi harga pasar. Itu dimungkinkan seperti itu. Dan juga yang terakhir itu dapat meminimalisir risiko financial cost jika sewaktu-waktu ada kenaikan inflasi gitu ya, atau mungkin ada krisis ekonomi global gitu ya. Nah, ini dengan akad MMQ ini bisa menyesuaikan. Karena kalau tadi yang murabahan nih, kalau kita balik ke murabah itu ibaratnya marginnya itu fix. Tetap. Jadi kalau misalkan rate-nya kita kasih ke nasabah 10 sampai akhir pembayaran itu 10. Oke, baik. Seperti itu, harga dari harga beli dan ditambah margin penjualan murabahannya itu harus sama kalau murabah. Tapi kalau MMQ ini nanti dapat lebih fleksibel seperti itu. Oh iya, karena kalau murabah kan sebenarnya itu laba yang sudah ditentukan bersama-sama kan. Betul. Iya. Kalau MMQ kan karena sifatnya kerjasama masih bisa menyesuaikan ya. Menyesuaikan kondisinya aset, usahanya dan sebagainya. Iya. Nah, kalau misalnya para sahabat ekspor nih mau mendapatkan fasilitas pembiayaan syariah dari LPI, ini ada kriteria khususnya nggak Mas Fadil? Nah, terkait dengan kriteria khusus untuk pembiayaan syariah di LPI ya khususnya, itu saat ini kita itu fokus kepada 3 hal. Yang pertama, kita fokus terhadap para eksportir yang bergelut atau memang berminat di produk-produk halal. Produk halal berarti ya, harus produk halal seperti itu. Yang kedua, untuk para eksportir yang melakukan ekspornya itu mengirim barang-barangnya ke negara-negara yang merupakan anggota dari OKI, Organisasi Kerjasama Islam. Baik. Umumnya ini negara-negara ini tuh ada di negara-negara kawasan seperti Afrika dan Timur Tengah, Mas Niko. Seperti itu. Dan yang ketiga, untuk eksportir yang memang mau dilakukan secara co-financing dengan lembaga keuangan syariah. Seperti misalkan dengan perbankan syariah gitu kan,
ada dengan mungkin asuransinya, asuransi syariah, Ya. dan juga penjaminan syariah, seperti itu. Saat ini kita fokus ke 3 hal itu sih. Tadi ya, eksportir produk-produk halal, eksportir dengan tujuan negara yang merupakan anggota OKI. Yang ketiga itu untuk eksportir yang mau untuk dilakukan secara co-financing. Seperti itu, dengan lembaga keuangan syariah. Ya, tadi kan ada produk halal ya. Dari 3 itu ada yang nomor pertama nih, produknya halal dulu. Nah, sebenarnya produk halal yang dimaksud tuh seperti apa ya Mas Fadil? Jadi biar sahabat ekspor tuh dapat gitu. Oh, kalau yang saya ekspor itu sebenarnya produk halal, berarti saya bisa dong dapat pembiayaan di pembiayaan ekspor di LPI. Nah, produk halal yang dimaksud tuh produk halal gimana Mas Fadil? Nah, kalau produk halalnya itu balik lagi ya. Kalau ngomongin demografi, kita kan sebetulnya udah memiliki keuntungan dengan lebih banyaknya umat muslim, otomatis sebetulnya kondisi pasar ini sudah didesain untuk mayoritas umat muslim gitu. Jadi kalau kita ngomong sebagian besar produk yang beredar di Indonesia yang akan diperdagangkan secara ekspor juga, itu juga sudah halal seperti itu. Nah, kalau kita bicara soal apakah perlu sertifikasi halal ataukah harus banget ya tadi ada sertifikasi ataukah tidak perlu sertifikasi seperti itu. Sebetulnya dengan ada sertifikasi yang diadakan pemerintah itu menjadi lebih baik, lebih bagus. Tapi apakah dengan tidak adanya sertifikasi itu dicap sebagai produk tidak halal, itu juga nggak seperti itu. Kayak gitu. Nah, bicara yang kalau secara clearnya, yang jelas untuk kriterianya produk halal itu yang jelas ya tadi ya, bukan produk yang haram tentunya. Seperti misalkan kita tidak syariah di LPI tidak membiayai produk-produk seperti misalkan alkohol, seperti misalkan rokok, seperti misalkan mungkin maaf Mas Niko daging babi atau mungkin darah hewan seperti itu kurang lebih. Oh baik ya, berarti secara umum sebenarnya produk-produk yang ada di Indonesia tuh mostly itu sudah halal ya? Yes, kurang lebih seperti itu. Berarti sebenarnya kesempatan besar buat para eksportir atau sahabat ekspor untuk bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan syariah di LPI ini, karena pasti semuanya nih kebanyakan tuh sudah mengekspor atau berjualan produk-produk halal. Nah, ini pertanyaan yang mungkin banyak orang yang ada yang udah tahu, ada yang belum tahu nih. Tapi ada juga yang penasaran sebenarnya ini jawabannya seperti apa sih. Jadi kan ini kan fasilitas ini atau pembiayaan ini kan pembiayaan syariah ya, yang berdasarkan atau berprinsip syariah. Pembiayaan berprinsip syariah, nah otomatis kan tidak lepas dari prinsip-prinsip Islam ya, agama Islam. Nah, kalau ada eksportir atau sahabat ekspor yang mendapatkan fasilitas pembiayaan ini, apakah itu terbatas gitu? Atau mungkin fasilitas pembiayaan syariah ini sebenarnya bersifat universal? Itu gimana tuh Mas Fadil? Nah, ini pertanyaan agak-agak ini ya, riskan ya sebenarnya. Tapi gini, kalau kita bicara tentang yang namanya pembiayaan syariah, kita tarik dulu akarnya itu dari mana? Akarnya itu kan dari ekonomi syariah, akarnya lagi kita tarik itu kan dari maqasid al-syariah, seperti itu. Dimana maqasid al-syariah itu tujuan utamanya, tujuan akhirnya itu adalah kemaslahatan umat manusia di seluruh dunia, mau dimanapun dia berada, mau dia agamanya apapun, mau dia rasnya apapun, mau dia tinggalnya seperti apa, status ekonomi seperti apa. Tujuan dari ekonomi syariah secara keseluruhan itu seperti itu Mas Iko, kemaslahatan umat semuanya seperti itu, sehingga tidak ada yang namanya pembatasan atau misalnya batasan-batasan tertentu apakah pembiayaan syariah ini hanya boleh digunakan untuk orang-orang yang beragama Islam saja, Muslim, itu tidak. Untuk orang-orang yang memang mungkin agama-agama lain seperti itu, mungkin Kristen, Buddha, Konghucu, Hindu seperti itu, jika mereka memang memiliki bisnis motif tertentu yang memang melihat sepertinya saya lebih cocok nih menggunakan pembiayaan syariah, itu juga diperbolehkan seperti itu. Sehingga secara sistem ekonomi pun meskipun base-nya itu berdasarkan prinsip-prinsip agama Islam, tapi itu juga bisa
digunakan secara universal. Karena Islam sendiri kan seperti yang kita ketahui bersama, dia adalah agama yang rahmatan lil alamin. Oke, berarti setiap orang tuh punya kesempatan ya. Betul. Selama tadi tuh kan produknya halal lah gitu ya, berarti sahabat ekspor siapapun bisa mendapatkan fasilitas pembiayaan syariah. Ini luar biasa nih Mas Fadil nih. Nah, terus karena ini fasilitas pembiayaan syariah yang harus memastikan gitu ya bahwasanya pembiayaannya itu harus menurut syariah. Nah, LPI sendiri itu bagaimana ya cara menjaga bahwasanya fasilitas yang diberikan ini itu benar-benar pembiayaan syariah gitu, tidak melenceng ke fasilitas pembiayaan yang non syariah. Itu gimana tuh Mas Fadil? Nah, kalau untuk menjaganya Mas Niko, di LPI ini itu sebetulnya ada sedikit keunikan. Sedikit keunikan dibandingkan dengan lembaga keuangan pada umumnya. Kalau umumnya lembaga keuangan syariah ya, itu pasti punya DPS. Nah, DPS ini fungsinya apa? DPS ini sebagai organ ibarat organ dalam melakukan bisnis syariah di lembaga keuangan, itu memberikan supervisi gitu. Dewan Pengawas Syariah. DPS, Dewan Pengawas Syariah seperti itu. Itu melakukan supervisi atas apa? Atas aktivitas-aktivitas apa saja yang terkait dengan syariah, dari mulai pengembangan produknya sampai dengan operasionalnya, sampai dengan setelah operasional, ketika misalnya harus dilakukan review berkala untuk keberlangsungan dari produknya berjalan seperti apa sih sehari-hari, operasional berjalannya gimana, udah benar atau belum, itu DPS lakukan. Nah, tapi mengingat seluruh aktivitas DPS ini itu memiliki keterbatasan karena DPS itu merupakan salah satu organ eksternal lah hitungannya ya, organ eksternal. Di LPI ini ada keunikan yaitu punya namanya unit usaha syariahnya punya fungsi konsultasi syariah. Seperti itu. Nah, fungsi konsultasi syariah atau syariah advisory ini itu merupakan perpanjangan DPS. Perpanjangan tangan DPS. Di mana DPS kan tidak hanya menjabat misalkan di LPI saja. Misalkan satu DPS bisa menjabat di beberapa tempat lembaga keuangan atau mungkin lembaga non keuangan dan lain-lainnya. Seperti itu. Nah, di sini kita ada perpanjangan tangannya, di mana sebagai syariah advisory memiliki kualifikasi yang kurang lebih memadai untuk ibaratnya melakukan tadi perpanjangan tugas dari DPS. Sehingga dalam kita menjaga produk-produk di LPI agar bener nih, misalkan pembiayaan bener loh yang kita lakukan ini tuh sesuai dengan rukun dan syarat akad murabahah. Ini sesuai nih untuk asuransinya, kita menggunakan rukun dan syarat dari akad tabaru seperti itu. Itu kita jaga melalui dengan fungsi syariah advisory itu. Berarti luar biasa ya, baik selain DPS atau pengawasnya sendiri, juga ada unit usaha syariah yang ibaratnya perpanjangan tangan dari DPS. Ya, jadi jangan ragu lagi nih buat teman-teman ekspor, itu syariah di LPI ini benar-benar udah kejaga banget gitu. Dari comply-nya dengan fatwa DSN MUI itu perpanjangannya dari MUI gitu. Untuk melakukan fungsi-fungsi ekonomi syariah seperti itu. Fatwa DSN MUI-nya kita sudah penuhi. Ketentuan-ketentuan lain terkait dengan syariah itu sudah kita penuhi juga. Lalu juga ketentuan-ketentuan terkait dengan best practice perbankan syariah, asuransi syariah, penjaminan syariah itu juga kita sudah penuhi. Jadi insya Allah itu sudah aman semua. Insya Allah aman. Nah, ini pertanyaan terakhir nih dari para sahabat ekspor yang tadi saya bilang udah saya kumpulin ya. Nah, pertanyaan terakhirnya adalah bagaimana caranya kalau kita mau mendapatkan fasilitas pembiayaan syariah dari LPI? Gimana nih Mas Fadil? Nah, kalau mau mendapatkan pembiayaan syariah, fasilitas syariah nggak cuma pembiayaan, asuransi dan juga penjaminan, itu teman-teman eksportir itu bisa langsung hubungin ke website LPI www.indonesiaeximbank.go.id. Nah, di situ ada tuh penjelasan Mas Niko. Produk-produk syariah kita itu apa aja sih, penjelasan singkatnya seperti itu, fitur-fiturnya seperti apa, seperti itu ada. Sehingga nanti kalau misalkan minat bisa langsung menghubungi kontak yang ada di website tersebut. Berarti langsung aja nih sahabat ekspor datang ke www.indonesiaeximbank.go.id kalau mau mendapatkan fasilitas pembiayaan
syariah dari LPI, juga informasi lainnya tentang syariah dan juga tentang pembiayaan, asuransi dan juga penjaminan, juga jasa konsultasi. Jangan lupa ya teman-teman. Oke, mungkin begitu saja dialog Rabu pada episode kali ini. Terima kasih sahabat ekspor sudah menyimak sampai akhir, dan nanti kita ketemu lagi di dialog Rabu yang lainnya. Salam ekspor. Salam ekspor.